Berarti selama ini waktu kuliah ada kerja sampingan? Ada bang, sebagai kurir bang, Kurir ngantar barang. antar barang, paket. Iya, Jadi di samping kuliah, David juga harus cari juga uang tambahan ya kan? iya bang. Kan ini mau bekerja nih. Kalau di dunia kerja kan harus punya keahlian nih. Iya, Nah, begitulah bang. Tapi kalau untuk aplikasi ya mungkin pastinya AutoCAD. Untuk anak teknik wajib itu sih. Bertanya tentang pekerjaan nih bang. iya, Nah, ini kan apalagi fresh graduate nih. iya. Ketakutan tersendiri itu kayak mungkin orang berbicara sekarang tentang orang dalam bang. Jadi sebetulnya kalau dalam bekerja, nah mungkin orang dalam itu perlu, tapi itu nomor sekiannya gitu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah keahlian. Kalian lah nih yang baru selesai dari wisuda lah, wisuda di USU ya. Ini Mesin ya. Berapa banyak kalian yang wisuda? kalau dari mesin ada 21 orang. Nah ya, maksudnya angkatan kalian udah berapa orang gitu? 100 lebih, 110 terakhir. 110 ya. Maksudnya kan abang mau bilang gini kan, Iya bang. tahun lalu waktu kalian selesai wisuda tahun lalu ada 110 orang yang baru selesai ya kan, kalian pastinya bersaing dong kan? Iya, Kan pastinya. gitu, pastinya kan bersaing, berarti sainganmu aja dari USU aja ada 110 kan? Apalagi dari yang luar, Apalagi dari luar berbagai seluruh Indonesia seluruh nih. Indonesia gitu kan. Inilah dari David ya, coba boleh sedikit lah memperkenalkan diri dulu. Oh boleh bang. Mulai nama, mungkin keluarga, tinggal di mana gitu kan. Boleh bang. Mungkin dari David sendiri, nama David, Nama lengkapnya. nama lengkapnya lumayan panjang nih bang. Nggak apa-apa. Nama lengkapnya mungkin Hivivit Jess Willing David Waru. Lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Tanggal 22 April 22 April tahun 99. oh 99. Berarti umurnya sekarang berapa David? Mau masuk 26. 26. Oke. Baru selesai kuliah dari USU. wah, Jurusan Teknik Mesin. jurusan teknik mesin ya, USU ya. Bagus lah. Baru selesai tahun lalu ya. Iya bang. Jadi gitu selesai dari USU lah ini kan David kan. Ke depan apa kira-kira ini yang mau dikerjakan? Kalau sekarang pastinya mau lagi cari kerja nih kan. Iya. Jadi sebelum cari kerja udah pernah melamar kemana-mana nih? Ke Nggak usah sebut PT lah, ada berapa lamaran lah yang masukkan? sekitar 10 lebih lah bang. Itu ke mana aja? Maksudnya ke Ada yang di perkebunan kah? Ada yang perkebunan ada juga. ada di Pertambangan juga ada. pertambangan juga ada ya. Nah, lebih banyak ke pabrik kertas juga ada bang. Pabrik kertas yang di ini yang di Sumatera Utara. Enggak, ada beberapa info dari yang dari Jawa. Gitu ya. Biasanya kan kalau anak USU kan ikatan alumninya kan kuat. Iya. Nggak ada abang kelas yang nawar-nawari gitu. Ada juga bang. Ada ya. Beberapa. Cuman nggak selalu juga sih. Karena kan nggak semua setiap pabrik buka lowongan terus. Iya. Jadi selama kuliah kegiatannya gimana, David? Ada hambatan-hambatan dalam kuliah atau gimana? Atau misalnya ada sih studi yang agak sulit sebetulnya di teknik mesin ini, boleh juga kita share, nggak ada masalah. Oh, kalau dalam studi sih pasti ada bang. Ada ya. Ya, contohnya mungkin yang lebih biasanya anak teknik takutnya itu di termodinamika. Iya ya. Apalagi David sendiri kan ngambilnya konversi energi dicampur sama maintenance. Nah, itu seperti apa kira-kira itu? Bisa dijelaskan sedikit? Oh, kalau mungkin di konversi energi lebih tertujunya di apa bang? Di termodinamika sama di bagian CFD namanya. CFD ya. Fluid dinamik gitu. Mungkin di lebih ke kalau di kuliah kan
bedanya S1 sama D3 kan mungkin di S1 lebih ke teori nih. Oh ya. D3-nya di praktek. Mungkin di S1 lebih ke analisanya. Apalagi kan jauh dari orang tua kan, tentu tantangannya kan lebih besar ya kan. Pasti bang. Iya. Apalagi kalau udah lama tamat nih, dia nggak hanya berpikir sama kuliah aja. Bagaimana cara menyambung hidup di Kota Medan ini. Oh, itu juga ya. Iya bang. Tapi tetap ada dari orang tua juga ya. Ada pasti. Iya. Cuman kan nggak sepenuhnya ke sana. Nggak sepenuhnya ya. Atau misalnya, jadi berarti selama ini waktu kuliah ada kerja sampingan? Ada bang. Oh, luar biasa ya. Kerja sampingan seperti apa kira-kira David? Selama Mungkin kalau dibilang kerja sampingan ya pasti nggak juga ke beberapa apa namanya. ya kan nggak harus kerjaan menetap kan? Iya, nggak harus. Tapi yang penting kerja itu menghasilkan uang untuk bantu-bantu. Iya, untuk bantu-bantu hidupi kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin ada beberapa tugas yang kawan-kawan nggak bisa selesaikan, dibantu. Mungkin mereka dari sana ngasihnya. Kalau enggak, kemarin juga sempat kerja di sebagai kurir bang, Kurir ngantar-ngantar barang. antar barang, paket. Iya, kayak gitu. Begitulah kira-kira bang. Dari situlah bisa dapat hidup. Ya. Luar biasa juga ya perjuangannya ya David ya. Iya bang, mungkin itulah beberapa kendala yang bikin lama selesai. Saya. Jadi di samping kuliah, David juga harus cari juga uang tambahan ya kan. Iya bang. Ya lah, apalagi David bilang tadi kalian 3 bersaudara, yang perempuan kuliah baru selesai juga, adik juga sekarang kuliah di Malang ya kan. Iya. Luar biasa lah. Jadi David ini udah selesai nih sebagai orang yang fresh graduate lah kalau kita bilang kan. Iya. Kira-kira berapa lama sih target ini sekarang mau mau bekerja atau mau jadi pengusaha nih? Bekerja dulu bang. Mau bekerja dulu ya. Iya. Yang mana tahu kan, karena kan katanya kalau udah strata 1 kan dituntut buka usaha sendiri gitu. Iya, biasanya. Cuman David lebih ke bekerja dulu. Bekerja dulu ya, mau Ya. cari kerja. Jadi targetnya berapa lama nih mau cari kerja nih? Dalam tahun ini lah bang. Kalau Dalam bisa tahun ini ada harus ada pekerjaan yang menetap ya. Iya. Kan ini mau bekerja nih. Kalau di dunia kerja kan harus punya keahlian nih. Iya. Nah, Mungkin itulah bang. Gunanya kuliah mungkin. Ada beberapa David pernah mengikuti magang juga di USI itu kan ada tim Horas namanya. iya. Ya, tim mobil hemat energi. Beberapa di situ David coba ikut magang. Adalah beberapa skill yang David dapat. Contoh dalam ngelas, gerinda, terus untuk performa dalam mesin mobil gitu, diesel kan terlebih utama. Begitulah bang. Tapi kalau untuk aplikasi ya mungkin pastinya AutoCAD. Untuk anak teknik wajib itu sih. AutoCAD ya. Iya, gambar Itu menggambar teknik. ya, gambar Iya, teknik ya. di komputer kan. Waktu dulu kan orang zaman dahulu dalam teknik kan gambarnya di kertas tuh. Iya, betul. Ya Wah, pasti sulit dong. saya pernah lihat tuh mereka. Kertas besar-besar dibuat kan lama pengerjaannya. Tapi kalau dalam dunia sekarang kan udah canggih nih. Iya. Pakai laptop. Pakai komputerisasi ya. Iya, komputerisasi. Iya. Bertanya tentang pekerjaan nih bang. Iya. Nah, ini kan apalagi fresh graduate nih. Iya. Mungkin salah satu ketakutan dalam fresh graduate mencari pekerjaan ini mungkin pesaingnya banyak. Pastilah. Iya kan? Kalian aja gitu selesai 120 orang kan. Iya. Jadi untuk David sendiri ya, ketakutan tersendiri itu kayak mungkin orang berbicara sekarang tentang orang dalam, Pak. Iya kan? Lanjut. Ya. Jadi karena kita sendiri nih dari keluarga yang nggak begitu apa kan tentang nggak ada keluarga teknik lah Ya. tentang di dalam keluarga kan nggak ada yang lulusan teknik. Mungkin David yang pertama teknik. Jadi nggak ada networkingnya untuk ke yang bagian-bagian kayak perkebunan, pertambangan gitu ya kan. Jadi itu yang David takutkan. Jadi apakah kayak
apa kiat-kiatnya kayak salah satu yang bikin bisa pasti bisa kayak oh ini kamu bisa lewati, cara-cara mengatasi tips and trick bisa lolos gitu interviewnya itu bang. Yang sebetulnya sih kalau cerita ordal ya, Iya. ini kalau kayak politik juga nih ordal kan, Iya, orang Bang. dalam. Jadi sebetulnya kalau dalam bekerja, nah mungkin orang dalam itu perlu, tapi itu nomor sekiannya gitu. Tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah keahlian gitu kan, keahlian, kemudian kemauan, motivasi gitu. Yang kedua, yang ketiga itu kejujuran gitu kan. Nah, jadi kan banyak orang cari kerja misalnya dia berbohong gitu kan, punya ahli ini itu segala macamnya, ternyata dia setelah di interview Iya bang. disuruh menjelaskan terkait dengan keahliannya itu kadang dia nggak bisa menjelaskan gitu loh. Nah itulah tadi kejujuran tadi kan gitu. Iya bang. Jadi ketika kita mau bekerja ya memang keahlian kita lah yang kita bawa ke dalam pekerjaan kita gitu. Nah jadi sebetulnya nggak usah takut, nggak usah perlu ada keraguan di dalam hati untuk mencari pekerjaan. Memang betul butuh network, Ya. jaringan kan kita untuk bagaimana sih kita mau masuk ke perusahaan itu kalau kita nggak ada yang kenal gitu. Sementara kadang-kadang di banyak perusahaan itu untuk hiringnya atau pencarian tenaga kerja tertutup. Iya bang. Nah kan betul kan, Benar, banyak yang tertutup gitu. Tetapi jangan salah juga, banyak juga perusahaan kalau kita lihat mau itu di LinkedIn, Jobstreet, itu banyak mereka ngasih seperti pencarian tenaga kerja gitu kan. Ya bisa dicoba dari situlah gitu kan. Kemudian banyak juga relasi kita, mungkin ya kayak David punya kenalan kayak Pak Nopi. Iya. Nanti Pak Nopi punya teman bisa dikenalkan. Atau dengan cara seperti ini kita saling sharing. Iya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang lihat dan dia sudah lihat kalian David, sudah dengar, mungkin nanti bisa saja berkomunikasi gitu. Jadi memang selain tadi keahlian, memang harus butuh pergaulan juga gitu. Iya bang. Karena orang tanpa pergaulan itu kan nggak mungkin juga dia tahu kan gitu. Yang kedua adalah yang paling penting juga jangan lupa dalam bekerja itu kadang-kadang kan kita mikir nih, saya sudah kuliah nih, sudah sarjana, kemudian saya sudah mau D3, S1 gitu. Nggak cocok saya kerjanya kalau kerjanya kerja kasar gitu. Ya. Kadang orang memilih. Nah, jadi kan kalau contohnya di dunia perkebunan lah kan, Ya. tingkatannya kan ada tuh. Ada dia karyawan biasa yaitu sebagai pekerja atau teknisi atau tukang, kemudian naik lagi levelnya mandor. Ya, dari mandor ini macam-macam kan gitu, ada mandor ini, mandor itu. Kemudian tingkatannya lagi adalah kepala mekanik gitu kan. Nah, kemudian dari kepala mekanik tadi ada namanya nanti naik ke atasnya lagi sebagai seorang asisten kan ataupun staff gitu. Iya. Jadi ada berapa ada tiga tingkatan atau 4 tingkatan lah gitu. Jadi ketika ada penawaran buat David misalnya mungkin di middle-nya lah gitu kan, sebagai kepala mekanik tadi kan udah bisa sebagai teknisi gitu ya, jangan segan-segan untuk mengambil gitu. Jangan kita merasa bahwa kita nih udah sarjana nih harusnya Tinggi. tinggal ngatur aja nih, aku udah harusnya supervisor gitu. Enggak, tapi dari situ dibangun gitu karirnya gitu. Iya. Karena biasanya kalau orang yang naiknya dari bawah sampai ke atas, walaupun anginnya kencang, mudah-mudahan dia bertahan gitu. Iya. Beda dia kalau misalnya dia langsung ke atas, tiba-tiba datang angin bisa tumbang. Iya, benar-benar. Jadi nggak usah pernah ragu lah David kalau untuk mau bekerja. Tapi yang David bilang tadi, orang dalam itu ya perlu orang dalam, tapi itu untuk sekian gitu kan. Bukan itu yang utama. Yang utama itu adalah keahlian kita, pendidikan kita, kejujuran kita gitu. Itu David. Nah, terus ya bang ya, tadi kan abang bahas jenjang karir nih. Ya. Kalian kan pernah juga sharing juga ke teman, katanya kalau makanya beberapa teman juga memilah-milah pekerjaan bang. Mungkin di
dalam pembangunan jenjang karirnya ini. Iya. Katanya nih, contoh kalau kamu memulai kerjanya di bidang pertambangan, ya udah nanti pasti jenjang karirmu di pertambangan terus. Karena kan tibanya pengalamannya udah di pertambangan, Iya. nggak mungkin tiba-tiba pindah ke perkebunan. Nah, jadi mungkin itu yang kawan-kawan mungkin memilah-milah nih. Aku mau masuk pertambangan, perkebunan, atau yang lainnya, ya kan? Iya. Nah, itulah bang. Jadi kan kalau sebetulnya kalau bekerja kemana aja bisa gitu. Dari mungkin dari pertambangan ke perkebunan nggak ada masalah kan. Yang penting kan bidang kita. Contohnya kalau David adalah seorang teknisi ataupun orang yang ahli di bejana tekan uap, Ya. ya sekarang di pertambangan tuh dipakai nih. Di PMKS juga di pabrik juga dipakai, di pabrik kelapa sawit. Ya bisa saja gitu kan. Kan sekarang kalian kita gitu kan. Kemudian lah misalnya banyak juga orang yang kita lihat yang bekerja itu tidak sesuai dengan pendidikannya gitu kan. Iya iya bang. Ah. Benar. Tetapi karena tapi rata-rata orang yang seperti itu meniti dari jenjang karir dari bawah. Nah, nggak langsung dia kalau misalnya kalau sarjana kan langsung ke middle gitu kan. Iya langsung ke middle. Tapi kalau biasanya orang-orang yang di luar jalur itu orang akan dari bawah dia. Kan kita banyak juga lihat nih. Ada juga seorang tamat SMA bisa jadi manajer gitu kan. Iya. Tapi itu kan dulu. Iya benar. Tapi sekarang kan kita dituntut untuk jadi seorang sarjana kan. Ini udah selesai. Jadi ya nggak mesti takut. Ya nggak masalah sih kalau David misalnya tadi udah melamar ke pertambangan, melamar ke PMKS, ke pabrik perkebunan gitu kan. Nggak ada masalah gitu. Yang penting yang dilamar itu sesuai dengan kalian David. Sesuai ya bang. Iya, sesuai. Jadi bisa aja tahun ini ya diterima lah di pertambangan misalnya. Tahun depan ada lowongan di perkebunan kelapa sawit. Ya bisa-bisa aja gitu kan. Oh, tidak menutup kemungkinan. Tapi kan ya, bang, ya? spesifikasi kaliannya kan harus sesuai gitu. Iya. Nah, nggak mungkin biasanya yang tiba-tiba David biasa mengoperasikan mesin-mesin di sebuah pertambangan langsung masuk ke perkebunan di bagian penjualan dan pembelian kan. Iya. Kan nggak cocok. Iya, lain. Jauh dong. Gitu. Jauh lah. Tapi kalau misalnya masih kaliannya tentunya nggak ada masalah gitu. Yang sesuai dengan spesifikasi kita lah. Iya betul gitu. Jadi ya itulah. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada yang lagi cari sarjana teknik. Ini kita ada adik kita David. Mungkin kalau ada yang lagi butuh bisa di telepon ataupun di tag ke sosial media. Punya apa? Punya sosial media? Punya bang. Apa sosial medianya? Kalau IG mungkin David.waru_. Kalau TikTok punya? TikTok nggak apalah apa kali bang. Nah ya. Cuma LinkedIn Kalau ada nggak apa-apa. LinkedIn ada. Ada nama panjang lah. Iya. Just Willing David Waru. Itu sih bang. Nanti boleh di tag ke situ. Kalau nomor HP boleh kasih tahu juga nggak Boleh apa? bang. 0822 7689 2270. Nanti buat teman-teman mungkin yang lagi cari-cari nih sarjana teknik yang fresh graduate untuk bekerja di perusahaan, ini kita ada adik kita David. Mungkin bisa langsung kontak ke nomor teleponnya ataupun melalui IG-nya gitu. Ya itulah. Tapi ya saran saya sih pertemanan itu tetap dijalin mau sama siapa saja kan gitu. Nah, dan terutama kalau udah selesaikan sebagai seorang fresh graduate, ya David banyak-banyaklah berkenalan melalui orang-orang yang sudah bekerja gitu. Iya bang. Nah, tahu bisa gabung dengan orang tersebut kan gitu. Supaya apa yang dicita-citakan orang tua bisa tercapai kan. Iya sih bang. Tapi harapan orang tua kan besar. Jadi ini berapa lama rencananya di Medan? Udah selesai nih. Jadi rencananya berapa lama di Medan? Mungkin sekitar 3 atau 4 bulan lagi lah bang.
mencari musuh bang. Soalnya Enggak, untuk stay di Medan sendiri. oh untuk stay di Medan. Iya. Belum tahu bang Belum tahu kapan. ya. Jadi sekarang ini tinggal sama siapa di Medan? Sama saudara bang. Sama saudara ya. Terus sembari mungkin mencari ya kita cari juga untuk kerja sampingan yang kayak kemarin lanjutin lagi. Lanjutin lagi ya. Ya yang penting ini jangan disia-siakan lah Iya. apa yang sudah dicapai susah payah selama 7 tahun ya. Iya bang. Itu. Jadi kalau di perkebunan kelapa sawit punya kenalan? Belum bang. Mungkin Pak Novi lah bang. Oh, Pak Novi ya. Itu makanya lagi dibangun networkingnya sama Pak Novi. Iya. Jadi kita nih di Milenial Sawit Indonesia kan, Milenial Sawit Indonesia. Jadi memang itu tadi yang abang sampaikan tadi kan, kita di sini tempat konsultasi bagi ya adik-adik kita mungkin bisa berbagi pikiran seperti inilah, kita bisa sharing-sharing. Mau tahu nanti ada teman-teman kita yang lagi cari-cari tenaga kerja ahli, mungkin mudah-mudahan MSC bisa membantu lah gitu kan gitu. Nanti kalau mau lihat kita ada TikTok, kita ada TikTok kita Milenial Sawit Indonesia. Kalau di YouTube kita juga ada, itu juga YouTube kita di Milenial Sawit Indonesia. Nanti silakan di tag apa aja, di subscribe, ataupun TikTok itu silakan di follower, nanti kan bisa sharing di sana gitu. Kemudian di IG kita juga ada, Facebook kita juga punya. Ya. Nanti bolehlah tanya-tanya di situ, di TikTok ataupun di IG, langsung di DM aja gitu. Jangan segan-segan, nanti biar bagian dari MSC bisa bantu-bantu jawab gitu. Karena kita kan ada di MSC ini, ada kita di bagian perkebunan, bagian tanaman kelapa sawitnya, kemudian ada di bagian millnya atau pengolahan kelapa sawit, kemudian ada di bagian water management, kemudian ada di bagian traksi, kemudian kita ada juga di bagian HRD. Mudah-mudahan nanti kalau David DM nanti ke TikToknya mau tanya mengenai tips-tips untuk melamar pekerjaan, nanti mungkin tim yang di HRD tadi bisa jawab gitu Pak. Boleh bang, boleh. Jadi kan kita ini sebetulnya di MS ini di gabungan dari berapa berapa jenis pekerjaan gitu. Kita banyak, kita bukan satu PT aja, melainkan banyak PT yang kita gabung di situ untuk saling sharing, konsultasi, dan tukar pikiran. Jadi buat teman-teman sekalian yang bergabung di Milenial Sawit Indonesia ataupun di luar sana yang bekerja di dunia profesional di bidang perkebunan kelapa sawit, ini saya kenalkan adik kita ada David, lulusan dari sarjana teknik USU ya. Jika teman-teman butuh atau ingin merekrutmen, silahkan langsung tag tadi ke nomornya ataupun ke IG-nya. Dan adik kita juga lagi butuh pekerjaan yang menetap gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bantu-bantu juga gitu. Bravo MSC. Bravo.